wabarakatuh. Hai para siswa cerdas, apa kabar? Semoga para siswa cerdas semuanya berada dalam keadaan sehat. Semangat ya belajarnya walau hanya di rumah saja. Baiklah Ananda, kali ini Ananda akan saya temani dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk SMP kelas 8 semester ganjil dengan materi teks persuasi. Sebelum kita belajar, jangan lupa mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah Ananda, silakan tonton video pembelajaran berikut ini. Adapun kompetensi dasar yang harus kita miliki dalam pembelajaran ini adalah 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Kemudian 4.4 menyajikan teks persuasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Tujuan pembelajaran. Setelah menonton video pembelajaran, siswa dapat 1. Menelaah struktur teks persuasi pada bacaan yang dibaca atau didengar. 2. Menelaah kebahasaan teks persuasi yang dibaca atau didengar. 3. Menyajikan teks persuasi dengan struktur dan kebahasaan yang benar. Perhatikan contoh-contoh berikut. Ini membuktikan bahwa teks persuasif tidak asing lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kita pernah mengajak atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu seperti yang kita katakan. Kita juga pernah membaca iklan atau poster yang isinya tujuannya mengajak kita untuk melakukan sesuatu. Kita juga pernah membaca koran atau majalah yang isi informasinya membujuk atau mengajak kita melakukan sesuatu seperti yang diinformasikannya. Kemudian begitu juga di dalam berpidato, seseorang biasanya membujuk, memotivasi atau mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang dikatakannya di dalam pidato tersebut. Nah, dari contoh-contoh tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa teks persuasif itu adalah sebuah teks yang bertujuan mengajak seseorang untuk melakukan atau mempercayai sesuatu hal seperti apa yang disampaikan oleh penulis dalam tulisannya. Berikutnya, tentang struktur teks persuasi. Ada 4 bagian struktur teks persuasi. Pertama, pengenalan isu. Bagian ini adalah merupakan pengantar terhadap isu yang akan kita bicarakan di dalam tulisan kita. Kedua, rangkaian argumen. Ini merupakan bagian yang berisi sejumlah pendapat penulis yang terkait dengan topik yang dibicarakan pada bagian isu. Ketiga, pernyataan ajakan. Ini merupakan bagian inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan, bujukan, atau motivasi kepada pembaca dengan apa yang akan disampaikan oleh penulis. Keempat, penegasan ulang.
Bagian ini merupakan pernyataan-pernyataan yang ada sebelumnya pada bagian isu, argumen, atau pernyataan ajakan yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah, dan sebagainya. Berikutnya adalah struktur teks persuasif pada bagian pengenalan isu. Perhatikan baik-baik ya. Judulnya, buanglah sampah pada tempatnya. Sampah merupakan hal yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah besar maupun sampah kecil berserakan di sekitar kita. Terkadang banyak orang menyepelekan sampah kecil tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkannya. Sekecil apapun sampah ya tetap sampah. Nah, pada bagian ini ada pengenalan isu tentang masalah sampah. Berikut ini adalah struktur teks persuasif pada bagian rangkaian argumen. Sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang sendiri, apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Namun, bukan berarti kita boleh membuang sampah organik kemana saja. Sampah terurai tetap tidak akan hilang secara instan. Membuang sampah di mana saja tetap berisiko mengundang penyakit yang tidak diinginkan. Belum lagi dampak langsung yang membuat kita tidak nyaman. Baunya akan sampai ke hidung kita, juga yang membuangnya. Sebelum mengeluh, keluhkanlah diri sendiri yang tidak membuang sampah ke tempatnya. Nah, pada bagian ini ada beberapa rangkaian argumen penulis. Pertama, sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang sendiri. Yang kedua, sampah yang terurai tetap tidak akan hilang secara instan. Yang ketiga, membuang sampah di mana saja tetap berisiko mengundang penyakit yang tidak kita inginkan. Yang keempat, dampak langsung yang membuat kita tidak nyaman, yaitu baunya akan sampai ke hidung kita, juga yang membuangnya. Selanjutnya, contoh struktur teks bagian pernyataan ajakan. Dengarkan baik-baik ya. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Sesederhana itu kita lakukan, maka berbagai dampak negatifnya akan terhindarkan. Hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Mereka bangun dan bekerja jauh lebih awal dari kita. Kedinginan, kelelahan karena ulah kita yang membuang sampah sembarangan. Nah, pada bagian ini adalah merupakan inti daripada teks persuasif, yaitu karena di dalamnya ada beberapa kalimat ajakan, bujukan kepada kita untuk melakukan sesuatu. Misalnya, pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Ini adalah merupakan kalimat ajakan. Sesederhana itu kita lakukan, maka berbagai dampak negatifnya akan terhindarkan. Ini adalah bujukan agar kita mau melakukan hal tersebut. Kedua, hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Nah, ini adalah kalimat ajakan agar kita menghargai orang lain untuk yang telah berjasa menjaga kebersihan ya. Nah, mereka bangun dan bekerja jauh lebih awal dari kita. Kedinginan, kelelahan karena ulah kita yang membuang sampah sembarangan. Ini adalah merupakan kalimat bujukan. Berikutnya adalah bagian akhir dari struktur teks persuasif, yaitu bagian penegasan ulang. Bagian ini adalah merupakan bagian mengingat kembali atau mengulang kembali ajakan-ajakan atau bujukan-bujukan yang disampaikan penulis pada paragraf sebelumnya. Dengarkan ya. Menghargai mereka sama dengan kita menghargai diri sendiri. Karena saat kita membuang sampah sembarangan, kita akan menjadi pribadi yang kotor seperti sampah itu sendiri. Mari buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Nah, ada beberapa pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan oleh penulis pada paragraf sebelumnya. Pertama, menghargai mereka sama dengan kita menghargai diri sendiri. Nah, di sini ada kalimat ajakan agar kita menghargai orang-orang yang telah berjasa dalam menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, kalimat berikutnya,
Mari buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Nah, kalimat ini mengajak kita, membujuk kita agar membuang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Nah, pernyataan ini juga sudah disampaikan pada paragraf sebelumnya. Aspek kebahasaan teks persuasif. Pertama, mengandung kalimat bujukan. Contoh, kalau kamu mau sehat, harus rajin makan sayur dan buah. Nah, kalimat bujukan di dalam teks persuasif juga sering ditemukan dengan kalimat yang diawali dengan kata ayo, mari, lakukanlah, dan sebagainya. Kedua, di dalam teks persuasif juga mengandung kalimat fakta dan pendapat. Contoh kalimat pendapat, misalnya, jika udara sekitar kita tercemar, maka kita akan mudah sakit. Nah, berikutnya contoh fakta. Di Afrika, jutaan anak-anak meninggal akibat kelaparan pada musim kemarau yang panjang. Aspek kebahasaan teks persuasif yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja teknis. Nah, contohnya teknologi, reproduksi. Kata kerja teknis adalah merupakan peristilahan-peristilahan yang dipakai yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Keempat, menggunakan kata hubung argumentatif. Contoh, menggunakan kata hubung jika, sebab, karena, dengan demikian, dan lain-lain sebagainya. Kelima, menggunakan kata kerja mental. Contohnya, diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, menduga, dan lain-lain. 6. Menggunakan kata perujukan. Contoh, berdasarkan fakta, merujuk pada, dan lain-lain. Langkah-langkah menulis teks persuasif. Pertama, menentukan tema. Pilihlah tema yang aktual dan faktual. Maksudnya, masalah yang masih baru, yang lagi hangat dibicarakan oleh masyarakat, dan berupa fakta. Kedua, susunan perincian. Susunlah perincian-perincian atau poin-poin penting yang akan dibahas. Ketiga, mengumpulkan bahan. Pilihlah bahan yang sesuai untuk dijadikan referensi dalam penulisan teks persuasif. Pengumpulan bahan dapat dilakukan melalui pengamatan langsung, membaca buku, ataupun melakukan penelitian, dan dapat juga dilakukan melalui wawancara dengan orang-orang tertentu yang memahami topik tersebut. Keempat, pengembangan teks. Lakukanlah pengembangan teks, mengurai kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf sehingga menjadi sebuah teks persuasif yang utuh. Kesimpulan. 1. Teks persuasif merupakan teks yang berisi fakta dan pendapat yang tujuannya membujuk atau mendorong orang agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan si penulis, yang isi teksnya terdiri dari pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan ulang dengan menggunakan aspek kebahasan kalimat membujuk, fakta, kata teknis, konjungsi, argumentatif, kata kerja mental, dan perujukan. 2. Langkah-langkah menulis teks persuasif yaitu menentukan tema, penyusunan perincian, pengumpulan bahan, dan dilanjutkan dengan pengembangan teks menjadi teks persuasif yang utuh. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga video pembelajaran tadi dapat Ananda pahami dan mengerti. Selamat berjumpa kembali dengan saya Vivi Emilda di pertemuan yang akan datang. Dah.